Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas tentang sebuah buku. Jadi bukunya ini judulnya Flow, karya Mihaly Csikszentmihalyi. Aduh, agak ribet namanya, semoga benar pengucapannya ya. Nah, jadi buku ini bakal memberikan kita masukan atau panduan agar kita bisa menemukan satu jawaban sederhana yang mendalam dalam menjalani kehidupan, yaitu untuk menjalani kehidupan dengan mengalir begitu. Nah, jadi sebelum kita mulai pembahasannya, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Oke deh, kalau gitu mari kita mulai. Nah, jadi di dunia yang sibuk ini nih ya kan, yang penuh distraksi, yang ya banyak orang ngejar kebahagiaan, tapi justru ngerasa kosong gitu. Nah, sebenarnya kebahagiaan itu ditemukannya itu lewat apa sih? Apa benar lewat uang, harta, popularitas, atau kesenangan sesaat? Nah, Mihaly Csikszentmihalyi ini seorang psikolog yang meneliti kebahagiaan seumur hidupnya. Nah, beliau nih akhirnya menemukan nih satu jawaban sederhana namun mendalam, yaitu flow. Jadi intinya hidup dibawa mengalir gitu. Dimana keadaan ketika manusia itu begitu tenggelam dalam aktivitasnya hingga lupa waktu, lupa diri, namun justru merasa sangat hidup. Nah, jadi flow ini bukan sekedar fokus, tapi flow adalah kondisi ketika tantangan dan keterampilan berada di titik keseimbangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya kalau misalnya tantangan terlalu rendah gitu ya, kita tuh jadi ngerasa bosen kan. Cuman kalau tantangan itu terlalu tinggi, kita jadi anxious gitu, jadi cemas. Nah, tapi ketika tepat tuh di tengah-tengah, muncullah keadaan mengalir, di mana seseorang benar-benar larut dalam suatu pengalaman atau dalam suatu kejadian yang dia alami. Contoh nyatanya misalnya nih, seorang musisi yang larut dalam musiknya, ya kan? Seolah jarinya bergerak sendiri tuh ketika main piano atau main gitar. Atau seorang penulis yang lupa waktu tuh saat menulis. Bisa juga seorang atlet yang ngerasa tubuh dan pikirannya udah menyatu dalam permainan olahraga yang dimainin, misalnya sepak bola atau basketball atau apapun, ya kan? Nah, flow atau aliran gitu ya, membuat aktivitas biasa berubah menjadi pengalaman yang penuh makna. Nah, ciri-ciri flow tuh bagaimana ya kan? Jadi menurut penulis dari buku ini, ada tanda-tanda seseorang sedang berada dalam keadaan flow. Yaitu yang pertama, fokus mendalam tanpa gangguan. Kedua, adanya tujuan yang jelas tuh dalam aktivitasnya, ya kan? Yang ketiga, rasa kendali atas suatu tindakan. Nah, yang keempat, ngerasa waktu tuh hilang dan pergi gitu aja gitu. Kayaknya aduh, rasanya waktu kok cepet banget berlalu kayak gitu. Nah, yang kelima, aktivitas itu sendiri udah jadi hadiah buat dia, bukan hanya hasil akhirnya. Nah, jadi ini menjelaskan nih, mengapa flow sering dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Karena ketika kita berada di dalamnya, kita kagak lagi tuh ngejar yang namanya validasi dari luar, ya kan? Karena kita udah larut dalam proses suatu aktivitas atau pengalaman yang kita jalanin. Nah, di zaman digital dan sosial media ini, flow itu semakin sulit tuh untuk dicapai. Kenapa? Karena kita gampang banget ke distraksi. Misalnya ada notif di handphone kita, ya kan, kita ke distraksi. Atau ya misalnya kita scrolling sosial media, rasanya tuh kayak setiap saat kepengen gitu ngecek sosial media, terus kita scrolling, ya kan. Terus juga adanya yang namanya budaya multitasking tuh. Jadi membuat otak kita berpindah dari satu hal ke hal lain dengan begitu cepat. Akibatnya, energi mental kita tuh terpecah dan kepuasan batin tuh jadi sulit tuh untuk diraih. Namun, justru disinilah nih teori flow menjadi sangat relevan. Karena flow mengingatkan kita sebagai manusia untuk kembali pada esensi-esensi, ya kan? Yaitu melakukan sesuatu sepenuh hati, dengan fokus penuh, tanpa harus mencari pengakuan eksternal, tanpa harus dipalidasi begitu.
Nah, buku ini tuh menekankan bahwa yang namanya kebahagiaan sejati itu bukanlah konsumsi yang pasif gitu, melainkan penciptaan aktif. Maksudnya gimana nih? Jadi flow itu mengajarkan nih kalau kebahagiaan itu bukan hadiah dari luar, melainkan hasil dari keterlibatan penuh dalam hidup. Yang kedua, orang yang hidup dalam keadaan flow gitu ya kan. Nah, doi ini biasanya lebih resisten gitu terhadap rasa hampa gitu. Jadi lebih gampang untuk jauh dari rasa hampa lah gitu, jauh-jauh dari rasa yang kosong gitu. Karena hidupnya itu udah dipenuhi sama aktivitas-aktivitas yang bermakna. Nah, terus yang ketiga, flow juga dapat ditemukan nih, bukan hanya dalam seni atau olahraga, tapi juga dalam pekerjaan, percakapan, bahkan kegiatan sehari-hari jika dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, bisa kita ketemu orang yang nyambung banget ya kan, pas lagi ngobrol dan bercakap-cakap, kita bisa ngobrol sama orang tersebut sampai berjam-jam ya kan, dari sore ketemu pagi, bisa kayak begitu gitu. Atau ketika kita masak ya kan, kita kagak sadar tuh asik masak, taunya udah 2 jam aja kita masak. Ya, hal-hal yang kayak begitulah kurang lebihnya. Nah, jadi flow itu menuntut manusia tuh untuk selalu berkembang, ya kan? Karena jika keterampilan tidak ditingkatkan, tantangan tuh bakal terasa berat. Sebaliknya, jika tantangan kagak ditambah, kebosanan bakal dateng. Maka flow itu adalah keseimbangan antara disiplin dan kebebasan, antara kerja keras dan kenikmatan. Inilah sebabnya flow kagak hanya bikin orang bahagia, tapi juga tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, buku ini tuh ditutup dengan gagasan sederhana. Hidup yang baik adalah hidup yang dipenuhi pengalaman optimal. Bukan hidup yang dikejar untuk status ataupun materi, tapi hidup yang diisi dengan momen-momen yang flow gitu, ya kan? Karena pada akhirnya kualitas hidup ditentukan bukan oleh seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa dalam kita hadir dalam setiap momen-momen kehidupan itu sendiri. Nah, jadi flow itu semacam invitation atau undangan untuk kita bisa hadir penuh, bekerja dengan cinta, dan hidup dengan penuh kesadaran. Mungkin inilah nih yang dinamakan definisi kebahagiaan yang paling manusiawi. Nah, jadi kawan-kawanku, sekian dulu untuk episode kali ini. Itu tadi buku Flow ya kan, yang sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan yang keras di zaman sekarang yang penuh dengan distraksi dan kesibukan ini. Jadi mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, selalu stay kind, content, and healthy. Bye!